Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Khususnya membandingkan antara modul ajar di sekolah penggerak dengan format kurang lebih ada 18 aspek. Nanti akan kita bandingkan dengan telaah RPP yang digunakan di sekolah reguler. Nah, tentu ini adalah dampak dari praktik baik yang ada di sekolah penggerak. Bisa kita terapkan beberapa penyesuaian dan adaptasi perubahan-perubahan di sekolah reguler. Kita mulai pertama dulu dengan bagaimana mata pelajaran baru, yaitu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial yang disingkat IPAS pada fase E kelas 10, aspek energi dan perubahannya. Nah, kita awali dengan ada informasi umum, bagaimana identitas, nama penyusun institusi disusun kapan, lalu jenjang sekolah. Kebetulan ini adalah SMK yang saya contohkan. Aspek mapelnya adalah di urutan ketiga, energi dan perubahannya. Nah, kompetensi awal. Dari kompetensi awal saya mulai dengan itu adalah hasil tes formatif aspek SAT dan perubahannya. Kebetulan itu di urutan aspek sebelumnya, ya. Lalu keterampilan membedakan sifat fisis dan kimia. Nah, di profil pelajar Pancasilanya di antara 6 ini yang fokus nanti akan dimunculkan di dalam pembelajaran IPAS ini, itu adalah yang pertama itu karakter berhalak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di berikutnya sarana prasarananya itu ada lab IPA dan peralatannya untuk mendukung praktik aspek energi dan perubahannya. Lalu target peserta didiknya itu ada pembelajaran dengan model project based learning, memungkinkan siswa untuk memiliki keterampilan secara berkelompok melakukan proyek pembuatan produk energi terbarukan. Jadi model pembelajarannya PJBL. Nah, komponen inti. Nah, kita masuk nih di komponen inti, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini saya rancang ada siswa mampu memahami pengetahuan ilmiah aspek energi dan perubahannya, mencakup kemampuan sebuah benda melakukan usaha dengan kata-kata sendiri. Nah, jadi di sini di aspek tujuannya itu sudah memuat 3 aspek. Siswa mampu memahami ini adalah kompetensi, ya. Lalu di aspek energi dan perubahannya itu adalah aspek. Jadi tujuan yang sudah dirumuskan itu di sini sudah memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten atau materi yang kedua, kemudian variasi mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya yang nomor 2, siswa memahami ini adalah kompetensi, sedangkan kemampuan sebuah benda untuk melakukan usaha itu adalah konten materinya. Nah, kemudian secara mandiri dan bertanggung jawab ini adalah profil pelajar Pancasilanya. Jadi di sini sudah ada 13 tujuan pembelajaran. Nah, dari 13 tujuan pembelajaran inilah yang tentu nanti akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Nanti akan kita ikuti di berikutnya. Nah, berikutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu terkait dengan aspek materi ini. Itu adalah yang pertama, memiliki keterampilan menemukan hal yang baru terkait energi terbarukan, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas sebagai proyek energi terbarukan, dan yang berikutnya adalah terampil menyusun makalah terkait energi terbarukan. Nah, di berikutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana cara mengenali cadangan energi yang akan habis, lalu apa yang dapat dilakukan agar energi fosil tidak cepat habis, jika diminta merancang energi terbarukan, apa yang perlu dilakukan. Nah,
termasuk di sini ada di persiapan pembelajaran, kemudian di kegiatan intinya, karena ini menggunakan project based learning, maka tentunya adalah ada 13 tujuan pembelajaran tadi. Di 13 tujuan pembelajaran itu bagaimana sahabat guru hebat menyebarkan ke dalam 3 kali pertemuan. Ini ada pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini adalah fokus dulu menyelesaikan aspek materi. Jadi lalu di pertemuan kedua ini adalah tujuan 4-9. Di sini baru yang kuning ini adalah sintak pembelajaran project-nya itu, project based learning-nya itu sudah dimunculkan. Yang langkah ke-11 ini adalah guru membimbing siswa secara kelompok untuk menentukan proyek energi terbarukan. Nah, lalu di berikutnya guru membimbing siswa secara kolaborasi bergantian untuk menetapkan perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Ini adalah langkah proyek yang kedua. Kemudian ini langkah yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Ini ada di pertemuan 2. Nah, kemudian di pertemuan 3, tujuan pembelajaran 10-13 itu siswa secara kelompok melakukan penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Nah, lalu di berikutnya adalah guru membimbing siswa menyusun laporan dan presentasi, dalam kurung di sana ada publikasi hasil proyek. Nah, lalu yang langkah yang terakhir, yang ke-6 di model project based learning itu adalah guru dan siswa itu melakukan evaluasi proses dan hasil proyek atau proyek energi terbarukan. Nah, di model pendekatan project based learning itu sudah semuanya diterapkan di dalam rangkaian dari pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Nah, di berikutnya adalah bagaimana asesmennya. Nah, di sini asesmennya juga sudah dikembangkan. Bentuknya adalah pilihan ganda. Misalnya dari contohnya ini, pilihan yang paling tepat sesuai dengan gambar di atas, yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik seperti ditunjukkan pada gambar. Di sini sudah ada penjelasannya. Kunci jawabannya adalah E, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Nah, di berikutnya ada juga beberapa soal yang sudah dikembangkan sampai kepada soal pengayaan dan remedialnya. Remedialnya ini, kemudian soal pengayaannya ini juga sudah diberikan secara lengkap, dan ini tentunya sampai refleksi lampiran. Nah, ini ada glosarium, daftar pustaka, dan juga ada ringkasan materi. Nah, ini sahabat guru hebat, contoh dari modul ajar yang istilahnya itu sama dengan RPP. Nah, di berikutnya saya akan coba berikan juga contoh RPP daring. Di sini kebetulan menggunakan contohnya adalah bahasa Inggris. Dari KD itu dikembangkan IPK-nya, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi di sini mendeskripsikan fungsi sosial sampai IPK dari keterampilan. Ini ada 4. Nah, yang penting dilakukan telaah itu adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang diturunkan dari IPK tadi. Nah, di tujuan pembelajaran tentu sahabat guru hebat harus memasukkan tujuan pembelajaran itu meliputi dari kompetensi, konten atau materi, dan variasinya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Siswa mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks khususnya. Jadi membedakan. Membedakan ini adalah masuk C2. C2-nya berarti ini adalah kompetensinya. Nah, lalu di sini dia sudah masuk ke fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Ini adalah kontennya. Dan juga
sesuai dengan konteks penggunanya secara cepat dan akurat. Berarti ini adalah profil pelajar Pancasilanya. Nah, berikutnya juga di kedua itu menjelaskan, sama ini menjelaskan, lalu ada yang kuning ini adalah konteks atau kontennya, lalu cepat dan akurat juga sama. Lalu di berikutnya ini sesuai dengan konteks. Lalu di sini ada nomor 6 menganalisis, ya sudah C4, kesesuaian deskripsi pada caption. Nah, ini captionnya masuk di aspek konten atau materinya, dibuat secara mandiri dan tepat waktu. Mandiri dan tepat waktunya itu sudah menggambarkan dari termasuk di sini ada membuat deskripsi yang benar sesuai dengan caption dengan langkah secara berkelompok dan kreatif. Nah, tujuan ini yang penting. Jadi bagaimana merumuskan tujuan itu sekali lagi harus aspeknya kompetensi, konten, dan variasi. Nah, lalu di berikutnya langkah-langkahnya model pembelajaran. Nah, karena ini kebetulan baru dan materinya juga produknya, pertimbangannya itu adalah project base-nya belum tampak di sini dan masih baru, karena project base itu umumnya sudah disampaikan pada tahap-tahap di pertengahan, ya. Nah, sehingga yang kita pilih di sini adalah menggunakan model discovery learning dengan 6 langkah. Nah, kita lihat di langkahnya bagaimana kita menerapkan sintak dari discovery learning yang ada 6. Jadi yang pertama, pemberian stimulus sampai kepada di sini ada menonton tayangan video, identifikasi masalah, lalu itu di pertemuan 1, ya. Pertemuan 1 itu ada langkah 1 dan 2 dari sintaknya. Lalu pertemuan 3 itu pengumpulan data, pertemuan 2 pengumpulan data dan pengolahan data. Ini ada di sintaknya ada di pertemuan 2, dan di sintak 5 dan 6 pembuktian dan menarik kesimpulan itu ada di sintak atau pertemuan 3. Nah, sekali lagi di pemilihan model discovery learning, karena ini masih KD-nya di awal, tentu memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif kalau ini di kelas 10. Tetapi karena ini di kelas 12, tentu tidak masalah kalau project based learning. Cuman pertimbangannya KD produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu kurang tepat kalau digunakan project based learning, sehingga boleh model apa saja, yang penting sahabat guru hebat sudah menguasai sintaknya. Dan dari sintak yang 6, pemberian stimulus, lalu identifikasi masalah itu ada di pertemuan 1, lalu pengumpulan data dan juga pengolahan data itu ada di pertemuan 2, kemudian pengolahan data itu ada di pertemuan 3, lalu di pembuktian dan menarik kesimpulan itu ada di pertemuan 4. Nah, di berikutnya itu adalah kegiatan penutup dan juga dilengkapi dengan lampiran penilaiannya. Ini ada beberapa penilaian yang juga dipertimbangkan dengan aspek dari tujuan atau rumusan tujuan yang sudah ditetapkan, ya, tujuannya. Nah, ini lalu di berikutnya saya akan coba berikan juga PPT-nya yang sudah disiapkan. Ini terkait dengan caption. Dan 4.3. Lalu di materi sebaran ini semester 1-nya dia ada di 3.1. Ya, ini di captionnya ini ada di 3.3. Lalu di KD-nya
ini ada KD 3.3, 4.3 itu ada 3 di sini, ada 4.3.1 dan ada 4.3.2. Nah, ini orientasi, motivasi dan persepsinya. Bagaimana tujuan, ada 8 tujuan tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua itu menyampaikan manfaatnya, berarti menganalisis KD yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajarannya ada 8. Jadi membedakan fungsi sosial, tadi sudah rinci kita jelaskan. Lalu ini KD yang akan disampaikan. Lalu di berikutnya itu ada bagian-bagian dari captionnya, ada language features-nya, sampai kepada teks ininya yang harus dilengkapi. Pertanyaannya juga sudah disiapkan. Lalu melakukan mengobservasi caption berikut, dan ada beberapa gambar yang tentunya dapat dilengkapi setelah melihat tayangan gambar dan kesesuaiannya. Nah, ini sahabat guru hebat, tentunya beberapa tayangan telaah yang bisa dilakukan. Jadi kata kunci untuk membandingkan di RPP dengan modul ajar itu tentunya adalah kita bisa lihat bahwa modul ajar begitu kompleks dan lengkap, sedangkan RPP yang tentunya sahabat guru hebat masih menginginkan RPP 1 lembar, ini yang harus ditelaah dulu bagaimana kesesuaian dari aspek mulai dari KD dan IPK, kemudian tujuan pembelajarannya, dan lalu di situ model pembelajarannya harus include ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Dan di berikutnya tentu asesmen yang digunakan itu sesuai atau tidak. Nah, ini sahabat guru hebat, mudah-mudahan dua yang saya bandingkan ini antara modul ajar dan tentunya ada RPP yang sudah ditelaah bagaimana sintak model pembelajaran itu disebar di dalam masing-masing pertemuan, mudah-mudahan membantu. Dan terima kasih atas luangan waktu sahabat guru hebat semua untuk menyimak video ini. Terima kasih, salam sehat selalu.